Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 361-365. Para peserta ujian mengangguk satu demi satu. Faktanya, sebagian besar dari mereka adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka benar-benar memenuhi syarat, dan mereka benci menyontek saat ujian. Beberapa saat kemudian, bel berbunyi dan ujian dimulai. Jericho Lee membentangkan kertas ujian, mula-mula menyapu, melihat soal sebentar, lalu mengambil pena dan kertas dan dengan cepat mulai menjawab soal. Sebanyak 20 soal pilihan ganda, 10 soal penilaian dan koreksi, 5 analisis kasus, dan 1 resep berdasarkan kasus. Tingkat kesulitannya cukup tinggi, setidaknya beberapa nilai lebih tinggi dari tingkat kesulitan ujian akhir para guru di Lusu Universitas. Tentu saja ujian tingkat ini tidak sulit bagi Jericho Lee yang memiliki dasar yang kuat. Dia mengambil kuas dan mulai menulis. Ia terlebih dahulu mengisi informasi dasar seperti nama ruang ujian, nomor masuk dan lain sebagainya, lalu mulai menjawab pertanyaan dengan cepat. Sua-sua. Hampir segera setelah dia mengamati matanya, otaknya secara otomatis menghasilkan jawaban, dan dia menyelesaikan 20 pertanyaan pilihan ganda dalam waktu kurang dari 2 menit. Dalam waktu kurang dari 1 menit, saya menyelesaikan soal menilai dan memperbaiki kesalahan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, saya menyelesaikan 5 contoh penyakit, dan akhirnya sampai pada soal resep senilai 20 poin. Kecepatannya luar biasa. Tentu saja, kecepatannya segera menarik perhatian pengawas. Yu Hua, Direktur Departemen Ortopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok, adalah seorang dokter terkenal dari dinasti Ming. Ia juga merupakan orang terkenal di bidang pengobatan tradisional Tiongkok di Lusu. Dia telah memimpin dan berpartisipasi dalam ujian kualifikasi pengobatan tradisional Tiongkok selama 10 tahun. Dia berdiri di belakang kelas seperti sebelumnya, mondar-mandir. Selama peserta ujian melakukan tindakan kecil pertama tertentu, dia dapat melihat dengan jelas. Awalnya, dia melihat peserta ujian menggaruk telinga dan memutar otak. Tidak ada ekspresi di wajah mereka. Pada tahun-tahun sebelumnya, semua kandidatnya sama. Mereka ditanyai pada 3 putaran pertama pertanyaan, namun tidak mengherankan jika pertanyaan tersebut dibuat bersama oleh beberapa praktisi pengobatan Tiongkok kuno. Pertanyaan-pertanyaannya tidak sederhana, setidaknya bagi calon-calon pemula ini, sangatlah sulit. Jika kamu tidak belajar keras di waktu biasa, apa gunanya berpikir keras saat ini? Yu Hua tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Di mata seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok dengan keterampilan medis yang luar biasa, soal-soal ujian tersebut sangat mendasar, tetapi membuat para siswa menjadi sangat sulit. Ia hanya dapat berpikir bahwa para peserta ujian tersebut kurang mahir dalam belajar, dan mereka biasanya tidak bekerja keras untuk belajar dengan giat, jika tidak mereka tidak akan dibuat bingung oleh beberapa soal ujian. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya 3 atau 4 kandidat bagus yang dipilih oleh Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada sesi ini. Dikatakan bahwa ada beberapa kondisi bagus untuk sesi ini. Hua berpikir, dia memindai semua kandidat. Saat dia melirik ke baris pertama, dia melihat Jericho Lee di posisi pertama. Berbeda dengan kandidat lainnya, ia melihat Jericho Lee santai dan penanya bergetar sepanjang waktu. Mengapa? Di dalam hati Light Yi, Yu Hua dengan lembut berjalan melewatinya, berdiri di belakang Jericho Lee untuk melihat sebentar. Dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa pena Jericho Lee begitu cepat sehingga dia sudah menulis topik terakhir. Dia tercengang. Dia melihatnya dengan sedikit lebih tidak percaya dan menemukan bahwa itu sebenarnya pertanyaan terakhir. Dia terkejut. Kurang dari 20 menit setelah ujian, dia hampir selesai. Bagaimana mungkin? Tidak peduli seberapa cepat seseorang menulis, tidak mungkin secepat itu, bukan? Selalu perlu berpikir, apakah orang ini hanya menulis? Ya, itu pasti. Soal ujian tahun ini jauh lebih sulit dibandingkan tahun lalu. Bahkan jika para dokter di beberapa rumah sakit besar menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, mereka mungkin tidak dapat melakukan semua hal dengan benar. Bagaimana seseorang yang belum memiliki sertifikat kualifikasi medis dapat melakukannya dengan mudah dan cepat? Aduh. Yu Hua menghela nafas dan berjalan pergi. Dalam hatinya, ia telah menempatkan Jericho Lee pada jajaran siswa miskin yang cuek dan menulis secara membabi buta. Orang ini masih menjadi yang pertama di baris pertama. Dia seharusnya menjadi peserta ujian yang paling berharga. Setelah sekian lama, bagaimana dia bisa begitu baik? Sungguh mengecewakan. Yu Hua menggelengkan kepalanya sambil berjalan. Seiring berjalannya waktu 2 menit kemudian, Jericho Lee berhenti menulis. Dia menghela napas panjang dan perlahan mengangkat tangannya. Ketika penguji melihatnya mengangkat tangannya, pertama-tama dia mengerutkan kening, lalu berjalan mendekat. Ada apa dengan kandidat ini? Jericho Lee tersenyum ringan, aku sudah selesai, aku ingin menyerahkan kertasnya. Suaranya sangat kecil, namun kandidat di 2 baris terakhir masih bisa mendengarnya dengan jelas. Apa? Apa kamu sudah selesai? Aku tidak dengar. Cucu ini gila. Kertasnya boleh diserahkan berwarna putih, tapi harus dimuat. Orang ini pasti punya air di kepalanya.
Semua orang mengalihkan pandangan mereka. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Jericho Lee telah menyelesaikan makalahnya. Mereka mengira dia gila. Bao Ziming, di barisan belakang, juga memperhatikan gerakan di depan. Ketika dia melihat Jericho Lee akan menyerahkan kertasnya, dia tertegun, dan tiba-tiba ada keinginan untuk tertawa, hahaha. Bagus sekali. Aku tahu bajingan ini tidak punya tinta di perutnya. Dia menipu semua orang sepanjang waktu. Kali ini, kamu tidak menunjukkan warna aslimu. Semua diam. Amati kedisiplinan ruang ujian. Yu Hualeng minum untuk memberi tanda agar peserta ujian diam. Dia mengerutkan kening pada Jericho Lee. Peserta ujian ini, apakah kamu yakin benar-benar ingin menyerahkan kertasnya? Lihat lagi. Bahkan jika tidak ada pertanyaan, kamu bisa menulis lebih banyak, walaupun jawabannya salah, setidaknya itu agak sulit. Jericho Lee berkedip dan menggaruk bagian belakang kepalanya dengan takjub. Ini aku tidak ingin melakukan yang kedua kalinya untuk soal yang aku sudah melakukannya sekali. Topiknya tidak sulit bagiku. Yu Hua tidak mengatakan apapun. Dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa, menghela nafas, melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, kamu boleh pergi setelah menyerahkan kertasnya." Ekspresi kecewa terlihat di matanya. Jericho Lee tahu bahwa pihak lain pasti mengira kertasnya penuh coretan. Dia mengangkat bahunya dan tidak bermaksud menjelaskan. Dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan ruang pemeriksaan dengan damai di bawah cemoohan. Dan meremehkan orang-orang. 2 jam kemudian, ujian selesai. Yu Hua masuk ke kantor direktur dengan membawa kertas-kertas yang sudah dikumpulkan. Penguji lain sedang mengobrol dan mengoreksi makalah. Tutut, siapa yang bisa melakukannya? Itu hanya coretan. Jawabannya tidak masuk akal, lagi-lagi orang bodoh, orang seperti itu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi dokter. Gawat, itu buruk. Jelek sekali. Beberapa orang menghela nafas saat mereka berganti pakaian. Ketika mereka melihat jawaban yang salah, mereka semakin marah. Peserta ujian seperti itu hanya merusak soal ujian mereka yang rumit. Muncul. Yu Hua menepuk setumpuk kertas tebal di mejanya, duduk di kursi untuk beristirahat, dan berbicara tentang apa yang terjadi di ruang pemeriksaan. Coba tebak apa yang terjadi di No. 1 ruang pemeriksaan. Ada apa? Beberapa orang memandangnya dan berkata, Anda tampak sangat marah. Itu pasti hal yang buruk, kan? Tidak. Aku sangat marah. Di ruang ujian nomor 1, ada seorang pria yang menyerahkan surat-suratnya hanya dalam waktu 20 menit. Dia bilang dia sudah menyelesaikannya. Percayakah kamu bahwa Yu Hua mendengus? Akhirnya tidak lupa pistol peta, sesi kandidat ini benar-benar mengecewakan saya. Bab 362. Apakah peserta ujian sudah menyerahkan makalahnya dalam waktu 20 menit? Beberapa penguji terbelalak, menunjukkan ekspresi wajah yang tidak masuk akal. Apakah kamu bercanda? Hanya 20 menit sebelum ujian. Peserta ujian mana yang begitu kuat sehingga dia bisa menulis begitu cepat? Yu Hua, dengan wajah penuh kebencian, membuka kantong kertas yang tersegel dan memarahi, setelah 10 tahun pemeriksaan kualifikasi medis, aku belum pernah melihat pria seburuk hari ini. Serahkan kertas itu dalam 20 menit. Dia pikir dia adalah dewa dulu, dia tidak bertemu dengan peserta ujian yang menyerahkan makalahnya terlebih dahulu, tetapi peserta ujian tersebut harus menyerahkan makalahnya setidaknya setelah 1,5 jam, tidak ada yang namanya Jericho Lee, yang tidak hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk menyerahkan makalahnya, tetapi juga terlihat santai dan percaya diri bahwa dia bisa mendapatkan hasil yang baik. Sungguh menjengkelkan. Di mata Yu Hua, peserta ujian seperti itu benar-benar siswa miskin yang tidak tahu apa-apa tentang keterampilan medis. Haha, tenanglah. Jangan marah pada diri sendiri. Anda mengeluarkan kertas peserta ujian dan biarkan kami melihatnya. Mungkin mereka sangat pandai dalam hal itu. Apakah mereka benar-benar sudah menyelesaikannya? Seorang penguji berkata setengah bercanda. Penguji lainnya memutar matanya dan berkata, Lao Zeng, apakah kamu masih ingin membuat lelucon saat ini? Jangan membuat Lao kamu marah. Zeng Xiong juga tahu bahwa lelucon itu agak terlalu besar. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, oke. Lao Su, kenapa kamu begitu serius? Berapa umur Youdu? Berapa umur Youdu? Ayo, Lao kamu, segera keluarkan kertas ujiannya. Mereka dengan bercanda mendesak Mu Hua untuk mengeluarkan kertas ujiannya. Faktanya, mereka tidak terlalu menyangka bahwa peserta ujian yang menyerahkan kertas ujian dalam waktu 20 menit benar-benar bisa mendapatkan hasil yang baik. Mereka hanya menganggapnya menyenangkan dan ingin melihatnya. Yu Hua mengeluarkan setumpuk kertas ujian dari tasnya, dengan hati-hati membedakan dan memastikannya, mengeluarkan kertas ujian Jericho Lee, dan melemparkannya ke atas meja. Yah, ini dia. Lihatlah baik-baik mahakarya siswa miskin ini. Mengapa kamu berada dalam api yang begitu besar? Coba saya lihat, Zeng Xiong sambil tertawa mengambil kertas itu. Faktanya, dia tidak menyangka peserta ujian yang menyerahkan makalah dalam waktu 20 menit seperti ini akan memberikan jawaban yang sempurna. Kebanyakan dari mereka menulis dan menggambar secara membabi buta, mungkin kosong. Dalam kognisi mereka, tidak mungkin ada orang yang menyelesaikan kertas ujian dalam waktu 20 menit. Namun, ketika Zeng Xiong membuka kertas itu dan memindainya dengan rasa ingin tahu, dia terkejut saat melihat tulisan tangan di kertas itu rapi, dan tidak ada coretan. Mengapa? Dia terkejut saat memilih alis berikutnya.
Pertanyaan 1, ya. Pertanyaan 2, ya. Pertanyaan ketiga, masih benar. Setelah membaca lebih dari 10 pertanyaan berturut-turut dan menyelesaikan semua pertanyaan pilihan ganda, Zheng Xiong terkejut saat mengetahui bahwa setiap pertanyaan benar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar dan tersentak. Bagaimana mungkin? Ketika dia terus melihat ke bawah, dia terkejut saat mengetahui bahwa semua pertanyaannya benar dan jawabannya akurat. Ia tidak hanya mengikuti dengan cermat poin penilaian, tetapi juga dengan cermat memilih beberapa kalimat yang ambigu, bahkan memberikan koreksi dan berbagai solusi. Dia sangat terkejut. Orang lain melihat ekspresi Zheng Xiong dan tercengang. Ada apa denganmu, Zheng Tua? Seperti apa rupanya? Dia tampak seperti baru saja melihat sesuatu yang sangat mengejutkan, yang membuat mereka sangat bingung. Golum. Zheng Xiong menelan ludahnya dengan rasa tidak percaya yang kuat. Dia menepuk Yu Hua di sampingnya dan berkata, lihat. Lihat. Ada yang salah dengan makalah ini. Apa masalahnya? Semua salah. Atau coretan. Orang-orang tidak berpikir begitu. Tidak. Zheng Xiong menggelengkan kepalanya dengan berat, menepuk kertas di atas meja dan berkata, lihat cepat, jawabannya baik-baik saja. Itu bukan masalah. Tidak diragukan lagi ini adalah sambaran petir yang membuat semua orang gempar. Apa? Maafkan saya. Baiklah. Mustahil, kok bisa? Bagaimana dia bisa melakukan semuanya dengan baik? Dalam waktu sesingkat itu, saya bahkan tidak punya cukup waktu untuk menulis. Bagaimana saya bisa melakukannya dengan baik? Aku tidak percaya beberapa orang tidak percaya, terutama Yu Hua, yang menggelengkan kepalanya begitu keras hingga ekspresinya tidak masuk akal. Zheng Xiong dengan cepat mendorong kertas ujian di depannya, kalau begitu lihat sendiri. Lihat saja. Yu Hua mengambil kertas itu. Dia tidak percaya Jericho Lee benar setelah menyelesaikan makalahnya dalam 20 menit. Dia menatap kertas itu dengan penuh kecurigaan. Sesaat kemudian, ketika dia melihat bahwa jawabannya akurat dan tidak ada jawaban yang salah, dia mau tidak mau membuka mulutnya dan tiba-tiba menatap Zheng Xiong yang lain dengan ngeri. Ketika Zheng Xiong melihatnya seperti itu, dia tidak bisa menahan tawa, benarkah? Tangan Yu Hua yang memegang kertas ujian gemetar, dan ada gelombang besar di hatinya. Lao Su dan yang lainnya bingung. Mereka mengambil kertas ujian dan melihatnya, dan segera menunjukkan ekspresi yang sama. Hanya 20 menit untuk menyelesaikan kertas ujian, juga mendapat nilai penuh. Ini bukan sesuatu yang bisa digambarkan oleh seorang jenius, melainkan monster. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Yu Hua berpikir dengan lesu bahwa dalam ingatannya, dalam 10 tahun terakhir, tidak banyak orang yang bisa menjawab setengah dari kertas ujian dengan benar, dan hanya sedikit orang yang bisa mendapat nilai lebih dari 90. Kali ini dia benar-benar membuang muka. Dia mengira dia murid yang miskin, tapi dia tidak menyangka menjadi seorang jenius. Siapa yang tahu bagaimana dia melakukannya? Prestasinya sungguh luar biasa. Zheng Xiong menelan ludahnya dan terkejut. Kemudian dia memikirkan sebuah pertanyaan dan bertanya, Lao kamu, apakah kamu ingat di mana dia duduk? Ingat. Baris pertama. Karena Jericho Lee menyerahkan makalahnya dalam 20 menit, itu membuat Anda terkesan. Pertama di baris pertama. Beberapa dokter pengobatan Tiongkok kuno saling memandang, tetapi ini juga agak mendadak. Tidak mengherankan jika dia adalah orang pertama dan paling berharga dalam daftar. Semakin tinggi peringkatnya, semakin penting perwakilannya. Jericho Lee. Nama itu terdengar familiar bagiku. Sepertinya saya pernah mendengarnya disebutkan oleh orang-orang di rumah sakit. Lao Su tampaknya memiliki kesan pada nama Jericho Lee, tetapi dia tidak ingat di mana dia bertemu dengannya untuk sementara waktu. Yu Hua menunjukkan ekspresi bijaksana dan berpikir, daftar ini ditentukan oleh sutradara Yang. Karena dia berada di garis ini, dia harus mengetahui situasi Jericho Lee. Ya. Tergantung niat direktur yang untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan sertifikat kualifikasi medis. Karena dia berani memberi peringkat pertama pada Jericho Lee, dia harus memiliki kepercayaan diri. Sambil tersenyum, Lao Su mulai mengaktifkan pikirannya. Karena si kecil ini bisa mendapat nilai penuh dalam ujian tertulis, dia pasti memiliki kekuatan yang kuat setelah menjawab ujian dalam waktu sesingkat itu. Jika kinerja baik di masa depan, dia dapat langsung ditugaskan ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Bab 363. Hasil luar biasa tersebut membuat beberapa orang sangat heboh. Yu Hua terbatuk dan berdehem, lalu berkata, tidak masalah merekrutnya ke rumah sakit. Kuncinya adalah ujian tertulisnya sangat menarik perhatian, dan dua bagian ujian lainnya tidak akan lebih buruk. Siapa yang akan melakukannya? Menjadi gurunya di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok kita. Siapa yang bisa menjadi gurunya? Bukankah direktur yang baik-baik saja? Dia seorang dokter alami, Zheng Xiong berseru. Lao Su menggelengkan kepalanya. Saya pikir masalah ini harus diselesaikan tahan sebentar. Saya tidak terburu-buru mengambil keputusan. Jika dia benar-benar memiliki level tersebut, dua bagian penilaian yang tersisa pasti akan sangat menarik perhatian. Saat itu, saya khawatir orang biasa tidak bisa menjadi gurunya. Mereka harus cukup terampil untuk menjadi gurunya. Sulit untuk menghasilkan bibit yang unggul, tetapi kita harus membudidayakannya dengan baik. Yah, Lao Su benar.
Bibit yang unggul harus dibudidayakan dengan baik. Jika Anda memilih seseorang yang tidak cukup baik untuk menjadi gurunya, maka akan sangat merugikan bidang pengobatan Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok sulit dipelajari. Lebih sulit lagi menjadi dokter TCM yang baik. Lebih sulit lagi menjadi dokter terkenal atau bahkan ahli TCM. Sekarang tidak mudah untuk memiliki peserta ujian yang berbakat, mereka tentu ingin melatih orang, sama sekali tidak asal-asalan. Mari kita selesaikan koreksi semua makalah peserta ujian terlebih dahulu. Sebagian besar peserta ujian ini sangat buruk, tetapi ada 3 atau 5 tingkat yang perlu disebutkan, dan ada juga beberapa manfaatnya. Mereka semua tertawa-tawa dan berkonsentrasi mengoreksi kertas ujian, berharap bisa ditemukan lebih banyak calon yang unggul pada koreksi berikutnya, yang dapat berkontribusi pada bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Dalam sekejap mata, keesokan harinya, Jericho Lee datang ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok lebih awal, menunggu untuk mengumumkan hasil pemeriksaan tertulis. Duduk di halaman rumput sudut taman bermain, ia melihat ratusan orang berkumpul berpasangan dan bertiga untuk membicarakan ujian kemarin. Beberapa orang bergembira dan berseri-seri dengan percaya diri, berpikir bahwa mereka bisa lulus. Beberapa orang merasa sedih dan menghela nafas tanpa sepatah kata pun, mengatakan bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan kehilangan poin. Reaksi setiap orang berbeda-beda. Jericho Lee, bagaimana hasil ujianmu? Sen Shaokun datang dari kejauhan sambil tersenyum dan duduk di samping Jericho Lee. Jericho Lee mengangkat bahunya dan berkata, saya tidak tahu. Bagaimanapun, ini tidak akan menjadi lebih buruk. Saya memiliki dasar pikiran saya. Bagaimana denganmu? Aku. Sen Shaokun menunjuk dirinya sendiri dan tertawa canggung. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, saya merasa nyaman dengan diri saya sendiri. Saya seharusnya mengerjakan ujian dengan baik. Saya seharusnya mendapat 80 poin. Tidak buruk. Dengan sulitnya makalah itu, ada baiknya sebagian besar orang bisa lulus. Sen Shaokun menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika kamu ingin mendapat 80 poin, itu pasti berakhir. Sudah kubilang, ada orang mesum di kelas ini. Hanya butuh 20 menit untuk menyelesaikan kertas ujian, dan bahkan mendapat nilai penuh. Jericho Lee berkedip, tanda penuh. Anda mendapat informasi yang lengkap seperti biasanya. Bagaimana Anda tahu seseorang mendapat nilai penuh? Dia menemukan bahwa orang ini selalu mendapat informasi langsung. Haha, kata Sen Shaokun sambil tersenyum dan suara rendah, saya kenal para dokter di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka mendapat berita dari saluran internal. Oh, begitulah, seseorang yang mudah dilakukan, Jericho Lee tiba-tiba menyadari. Apakah kamu tahu siapa orang mesum itu? Jericho Lee memasang ekspresi aneh. Aku tidak tahu. Saya belum mendapat informasi yang baik, Sen Shaokun menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Orang itu dari ruang pemeriksaan nomor 1. Dialah yang dinanti-nantikan oleh penguji. Jika kamu ingin aku menebaknya, itu pasti pria bermarga Han. Lagu Han. Ekspresi Jericho Lee lebih aneh. Melihat Sen Shaokun salah paham, dia hendak menjelaskan. Tiba-tiba, ada suara di dekatnya. Lagu Han, bagaimana hasil ujianmu kali ini? Tidak buruk. Kamu terlalu rendah hati. Apakah kami tidak tahu levelmu? Majikanmu adalah tabib surga yang terkenal, Han Shaocheng. Anda semua telah mendapatkan 5 biografinya yang sebenarnya. Apakah Anda yakin mendapat nilai penuh dalam ujian ini? Jangan memujiku seperti itu. Meskipun saya yakin, skor penuh tidak mudah didapat. Kesederhanaan. Dia layak menjadi murid pengobatan surgawi yang hebat. Dia rendah hati. Banyak orang di sekitar Han Song memujinya karena kerendahan hatinya. Mereka tidak percaya bahwa murid dokter surga yang hebat tidak akan mendapat nilai penuh. Tahukah Anda, Han Shaocheng juga berada di puncak Tianyi, yang sangat dekat dengan posisi 12 tabib suci. Sebagai murid Tianyi, level Han Song tidak sama dengan peserta ujian. Kerumunan segera mendekat, dan Bao Ziming, yang mengikuti lagu Han, tiba-tiba melihat Jericho Lee. Wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata dengan nada yang aneh, Han Song, selamat, kamu mendapat nilai penuh. Sungguh menakjubkan, di mana, kata Han Song dengan rendah hati dengan senyum percaya diri di wajahnya, jangan terlalu memujiku. Ada banyak kandidat kuat di kelas ini. Aku benar-benar tidak bisa mengerjakan ujian dengan baik. Aku benar-benar tidak harus mendapat nilai penuh. Tutut, kamu terlalu rendah hati. Bao Ziming mau tidak mau menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah Jericho Lee, menunjukkan sedikit provokasi dan ironi. Saat hasilnya diumumkan, Jericho Lee akan tahu bahwa ada orang di luar dan ada hari di luar. Sen Shaokun menepuk bahu Jericho Lee, hei, dia melihatmu, tapi matanya sepertinya tidak benar. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Dia sudah melihatnya sejak lama. Sejujurnya, dia hanya merasa sedih atas pikiran sempit Bao Ziming. Sungguh memalukan kalau satu orang tidak bisa kalah sejauh ini. Dia tertawa acuh tak acuh, lepaskan dia. Oh, menurutku bagaimana dia menaruh dendam padamu? Sen Shaokun berkedip. Dia hanya ingin bertanya pada Jericho Lee apakah dia mengenal satu sama lain. Sesosok dengan cepat mendatanginya. Apakah kamu Jericho Lee? Mendengar suaranya, Jericho Lee tercengang. Mendongak, dia melihat Han Song menatapnya dengan jijik. Dia mengerutkan kening, ya. Ada apa?
Han Song mengangkat bibirnya, oh, tidak apa-apa. Kudengar kamu mengerjakan ujian dengan baik. Begitu kata-katanya keluar, Bao Ziming mencibir, Han Song, kamu terlalu meremehkannya. Bisakah dia mendapat nilai bagus dengan cara ini? Haha, jika kamu ingin mengatakan bahwa hari pertama kandidat tahun ini adalah kamu, aku yakin nilaimu jauh lebih baik dari dia. Yang pertama pasti kamu kata-katanya langsung digaungkan oleh yang lain. Ya, Lagu Han, jangan rendah hati. Kamu yang pertama. Ya. Dari mana asalmu? Apakah Anda ingin bersaing dengan Han Xiaoshen? Tahukah Anda siapa masternya? Di masa depan, Han Xiaoshen akan menjadi dokter alami. Mungkin dia bisa menjadi dokter suci yang jenius. Semua orang meremehkan Jericho Lee, dan tidak ada yang memperhatikannya. Kata-katanya penuh dengan sarkasme dan ejekan. Bab 364. Bao Ziming sangat gembira dan bersenandung, apakah kamu mendengarku? Siapa yang bisa kutunjukkan padamu? Oh, aku tahu kamu bahkan tidak tahu siapa Lagu Han, dan aku tidak menyalahkanmu. Kamu yang terburuk. Dia tersanjung Han Song seolah-olah sedang memamerkan prestasinya. Menghadapi sarkasmenya, wajah Jericho Lee tampak tenang, seolah dia tidak mendengarnya sama sekali. Sen Shaokun menghela nafas tak berdaya, meletakkan tangannya di bahunya dan berkata dalam suara rendah, meskipun sangat tidak yakin, Lagu Han benar-benar jenius. Saya pikir orang yang mengembalikan nilai penuh dalam 20 menit adalah dia. Dia menjadi pusat perhatian sekarang. Anda sebaiknya menjauh darinya dan berusaha untuk tidak menyinggung perasaannya. Dikatakan bahwa dia berpikiran sangat sempit, dan tidak ada orang yang menyinggung perasaannya yang akan mendapatkan buah yang baik untuk dimakan. Secara khusus, Han Song adalah murid dari Han Shaocheng, seorang dokter surgawi. Dia pasti akan mewarisi jubah Han Shaocheng di masa depan, dan mungkin menjadi dokter suci. Tidaklah bijaksana untuk menyinggung dokter surgawi masa depan atau bahkan dokter suci. Tepat pada saat ini, ada keributan di pintu masuk gedung. Ternyata hasil pemeriksaan sudah keluar. Yu Hua mengambil daftar besar dan menempelkannya di papan buletin. Sebelum pergi, dia melihat kembali ke dalam arah di mana Jericho Lee berada. Tatapan itu langsung menimbulkan perbincangan hangat di banyak kandidat, terutama Bao Ziming yang bangga bersenandung dingin, lihat. Baru saja, ketika orang-orang melihat ke sini, mereka pasti melihat Lagu Han. Yang pertama pasti Lagu Han. Yang lain juga mengangguk. Lagi pula, kekuatan Han Song ada di sana, dan tuannya sangat kuat. Han Song, ayo kita lihat daftarnya. Bao Ziming tertawa. Salah satu kandidat menimpali, apakah Anda masih perlu melihatnya? Lagu Han pasti menjadi yang pertama. Bukankah itu fakta yang diterima secara umum? Ya. Kerumunan itu mengangguk. Han Song melambaikan tangannya, dengan ekspresi mengambang, hei, meskipun aku yang pertama, masih ada orang lain di daftar. Apakah kamu ingin melihat peringkatmu? Petik 2. Dokter kecil Han bisa bicara. Saya senang mendengarkannya. Kemudian Han Song memandang Jericho Lee dengan jijik dan berbalik berjalan ke arah papan buletin. Sebelum berangkat, mereka juga sengaja melewati Jericho Lee, dan arti ejekan dan hinaan sangat jelas. Terlalu banyak. Ada apa? Apakah perlu mempermalukan orang seperti ini? Sen Shaokun tidak bisa melihatnya dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi, dan dia berjalan ke papan buletin. Sen Shaokun meraihnya dan berkata, tunggu sebentar. Ada apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan menunggu sampai dia pergi. Mengapa menunggu dia pergi? Jericho Lee tidak mengerti. Meskipun karakter Han Song buruk, siapa yang menghalanginya saat dia melihat daftarnya? Sen Shaokun sedikit terdiam. Dia memutar matanya dan berkata, apakah kamu akan menunggu dia mempermalukanmu? Dia ada di udara sekarang. Dia akan menangkapmu dan menertawakanmu di masa lalu. Tidakkah kamu menginginkan martabat? Jericho Lee adalah tertegun. Itu yang dia katakan, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan Lagu Han, karena Lagu Han hanyalah badut di matanya. Di sini, Han Song berjalan ke papan buletin di bawah dukungan bintang-bintang. Dia tersenyum percaya diri, dan pikirannya mulai berfantasi tentang bagaimana orang akan memuji dan mengejarnya ketika mereka melihat peringkat pertamanya. Mereka tidak bisa tidak menantikannya. Bao Ziming sangat gembira sehingga dia berjalan dan berkata, Han Song, kamu harus menjadi yang pertama. Tetapi jika kamu benar-benar ingin menjadi yang pertama, maka kamu harus mentraktir dan merayakannya. Tidak masalah. Han Song setuju tanpa ragu-ragu. Aku tahu kamu berani dan terus terang. Pesta perayaan malam ini sudah selesai. Bao Ziming menggosok tangannya dan berjalan ke papan buletin sambil tersenyum. Matanya menyapu daftar dari atas ke bawah. Ketika dia melihat nama depannya, dia disambar petir dan senyumannya membeku. Orang-orang di belakang tertawa dan mengobrol ketika mereka menemukan Bao Ziming tiba-tiba berhenti berbicara. Mau tidak mau mereka merasa sangat aneh. Bao Ziming, kenapa kamu tidak bicara? Apakah Lagu Han nomor 1 dalam daftar, artinya, itu pasti yang pertama. Bagaimana dia bisa begitu terkejut? Yang lain tertawa dan menggelengkan kepala. Bao Ziming tertegun untuk waktu yang lama. Dia tertegun selama lebih dari 10 detik sebelum dia membuka mulut. Dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, pemandangan itu menjadi tenang, dan semua orang memandangnya.
Han Song mengerutkan kening dan berkata, Bao Ziming, apa yang kamu lakukan? Mungkin Dr. Han. Nilaimu terlalu tinggi. Apakah kamu membuatnya takut? Nilai penuh. Sejujurnya, jika aku mendapat nilai penuh, aku akan takut. Orang lain tertawa, Han Song melangkah ke daftar, menatap matanya, orang-orang di tempat itu tertegun, detik berikutnya terkejut kehilangan suaranya, Jericho Lee. Bagaimana mungkin? Yang pertama bukan aku. Apa? Yang pertama bukan lagu Han. Jericho Lee. Apa? Apakah dia nomor satu? Bukankah itu mungkin? Tiba-tiba, kerumunan itu meledak. Mereka berlari ke depan daftar dan melihat 3 karakter Jericho Lee berada di urutan teratas daftar, dan skornya penuh. Dan yang kedua adalah judul lagu Han, skornya hanya 95. Kis mereka semua terengah-engah dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Setelah terkejut, banyak dari mereka menoleh untuk melihat Jericho Lee. Kenapa mereka semua terlihat seperti ini? Sen Shaokun tampak bingung. Ayo pergi dan melihat. Jericho Lee tentu tahu mengapa mereka begitu terkejut. Dia pergi ke daftar dan menyapu matanya. Tanpa diduga, ia melihat namanya berada di urutan teratas daftar, dan skor di keterangannya penuh. Sen Shaokun saat ini juga melihat dengan jelas nama yang ada di urutan teratas, langsung terpana, Jericho Lee. Aku tidak punya mata, kan? Ini bukan lagu Han. Ini. Dia bisa mengusap kepalanya dan menatap Jericho Lee seperti hantu, kamu adalah monster yang menyerahkan kertas 20 poin dan mendapat nilai penuh. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang, yang mengejutkan penonton. Apa? Apakah kamu mendapat nilai penuh ketika menyerahkan makalah dalam 20 menit? 20 menit bukanlah waktu yang cukup untuk menulis, bukan? Meniup. Ini pasti bertiup. Tidak, saya juga di ruang pemeriksaan nomor 1. Dia adalah orang yang menyerahkan kertas 20 menit setelah ujian dimulai kemarin. Saya pikir dia sangat buruk dalam ujian. Aku tidak tahu. Mustahil. Benar-benar tidak mungkin. Mereka memecahkan panci dan hampir pingsan. 20 menit untuk menyerahkan makalah, juga mendapat nilai penuh, ini masih manusia. Wajah Bao Ziming sama jeleknya dengan sekarang. Dia menatap Jericho Lee dengan mata yang sangat muram, berharap bisa menelan orang hidup-hidup. Jericho Lee menatapnya dengan wajah kusam dan berkata sambil tersenyum, maaf, kamu kalah lagi. Kemudian dia melihat lagu Han lagi dan berpikir selama beberapa detik sebelum dia berkata perlahan, yah, murid Tianyi benar-benar mampu. Saya optimis tentang Anda dan bekerja keras. Berpaling. Bab 365. Aku akan menjagamu. Bekerja keras. Berapa umur ini terdengar seperti orang tua yang memarahi anak kecil. Terlebih lagi, mereka merasa itu bukan seperti pujian, lebih seperti menyindir kemampuan Han Song yang berlebihan. Wajah Han Song panas, dan dia ingin mencari jahitan untuk dibor di tempat. Sebelumnya, dia sangat gembira karena menjadi yang pertama dalam ujian tertulis, dan akibatnya, wajahnya langsung dipukul. Aku ingat. Bukankah Jericho Lee yang baru saja dikeluarkan dari Universitas Kedokteran dan Rumah Sakit Rakyat beberapa hari yang lalu? Seseorang menatap daftar itu dan akhirnya teringat siapa Jericho Lee. Untuk beberapa waktu, banyak orang yang mengingatnya dan terkejut. Itu dia. Dialah Jericho Lee. Pantas saja dia bisa mendapat nilai penuh. Dialah yang menyembuhkan kelumpuhan Qi Wei. Dia sudah lama bisa praktek kedokteran dan bedah secara mandiri. Ya Tuhan. Kataku, bagaimana dia bisa mendapat nilai penuh? Ternyata dia benar-benar jenius pertama tahun ini, dokter. Dokter yang sebenarnya. Para peserta ujian mengeluarkan seruan satu demi satu, yang jatuh ke telinga Bao Ziming dan Han Song, membuat wajah mereka semakin jelek. Sen Shaokun tertegun untuk waktu yang lama. Kini dia akhirnya teringat siapa Jericho Lee. Dia bergumam tak terbayangkan, orang baik, ternyata dialah yang paling banyak bersembunyi. Pantas saja dia menempati urutan pertama dalam daftar ujian. Dia membuka daftar itu dan melihatnya. Ia menemukan namanya di posisi kelima. Wajahnya rileks dan dia berkata sambil tersenyum, 92 poin, lumayan. Dia berharap mendapat 90 poin, tetapi skor sebenarnya lebih tinggi 2 poin. Hasil seperti itu sungguh luar biasa, karena ujian kualifikasi kesehatan itu sendiri bermacam-macam tuntutan dan kesulitannya, walaupun jawaban Anda benar, tetapi jika logikanya tidak jelas maka nilainya akan dikurangi, tulisan tangan akan dikurangi, meskipun demikian kertasnya tidak rapi. Penguji benar-benar perfeksionis standar. Setelah ujian tertulis putaran pertama, hanya 100 orang yang lulus ujian akhir yang dianggap memenuhi syarat. 1 jam kemudian, wawancara kedua dimulai. Berbeda dengan tes tertulis pertama, wawancara dilakukan di ruang kuliah yang luas, dengan 100 kandidat duduk di belakang ruang kuliah. Di barisan depan ruang kuliah duduk 4 orang penguji yang hadir kemarin. Yu Hua berteriak kepada semua peserta ujian di ruang kuliah, sebelum memulai ujian, saya akan berbicara tentang disiplin dan kewaspadaan ujian. Setelah penilaian dimulai, tidak ada yang boleh mengganggu orang yang sedang dinilai. Jika hasil langsungnya tidak valid, kualifikasi penilaian akan dibatalkan. Ini aturan yang ketat, tapi masuk akal. Bayangkan seorang kandidat sedang menjawab pertanyaan penguji, dan seseorang tiba-tiba berteriak dan membuat keributan, yang pasti akan menarik perhatian semua orang dan mengganggu pemikiran kandidat.
Jika Anda menjumpai beberapa peserta ujian yang kemampuan pengendalian emosinya buruk, otak Anda mungkin langsung blank, dan tidak bisa lagi menjawab soal-soal lanjutan, maka Anda akan langsung gagal dalam ujian. Jadi kandidat tidak keberatan dengan aturan ini. Dalam proses penilaian, mereka yang telah menyelesaikan penilaian hendaknya meninggalkan ruang ujian dengan sadar, memperhatikan pergerakan, tidak membuat keributan, dan tidak mempengaruhi calon berikutnya. Prinsipnya, total ada 12 soal, setiap penguji akan memberikan 3 soal, tingkat kesulitannya tinggi atau rendah, tiap soal sangat sulit, karena pertimbangannya komprehensif, ada yang mungkin fokus pada bidang kedokteran tertentu, dan kemudahan lainnya lemah, jadi bisa menjawab 10 soal. Sesuai pilihanmu sendiri, selama kamu bisa menjawab 10 soal, kamu akan mendapat nilai penuh. Harus dikatakan bahwa aturan penilaian wawancara sangat manusiawi. Setiap dokter selalu pandai dalam hal yang tidak ia kuasai. Bahkan ke-12 orang suci memiliki keahlian khusus dan aspek yang relatif lemah. Tinggalkan 2 pertanyaan sebagai pilihan, yang juga dapat memastikan bahwa kandidat tidak akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut karena titik buta pengetahuan individu, sehingga mereka tidak dapat lulus wawancara. Baiklah. Bersiaplah untuk ujiannya. Siapapun yang membaca namanya akan muncul. Yu Hua berbalik dan duduk. Zheng Xiong mengambil daftar itu dan membaca sebuah nama, Bao Ziming. Berikutnya adalah Shen Shaokun. Harap bersiap. Bao Ziming yang duduk di kursi jelas terkejut, dan ekspresinya sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jericho Lee. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Jericho Lee adalah orang pertama yang mengikuti ujian. Bagaimana dia bisa menjadi yang pertama? Bukankah urutan daftarnya berdasarkan hasil tes tertulis? Dengan keraguan di hatinya, Bao Ziming pergi ke baris pertama dan mendatangi 4 penguji. Yu Hua yang pertama di sebelah kiri langsung bertanya, pertanyaan pertama adalah penyebab, gejala dan pengobatan nekrosis avaskular pada kepala femoralis. Setelah mendengar ini, Bao Ziming sedikit ragu-ragu dan segera menjawab, ada 2 penyebab nekrosis kepala femoralis. Yang pertama adalah penyembuhan patah tulang leher femur yang reduksinya buruk, trabekula tulang penahan beban di kepala femoralis berubah menjadi area yang menahan beban, tegangan bantalan berkurang, dan terjadi kerusakan akibat stres. Oleh karena itu, nekrosis selalu terjadi setelah penyembuhan patah tulang dan berjalan dengan beban. Yang lainnya adalah perubahan patologis jaringan tulang itu sendiri, seperti alkoholisme kronis yang paling umum atau osteonekrosis yang diinduksi glukokortikoid, dan kemampuan generasi serta perbaikan jaringan tulang terganggu. Selain itu, juga mencakup pertumbuhan pusat germinal kepala femoral anak, nekrosis epifisis kepala femoral, juga dikenal sebagai nekrosis kepala femoral anak, pinggul datar. Gejalanya adalah: soalnya tidak sulit, tapi istilah teknisnya banyak, dan relatif panjang, yang pasti memusingkan bagi orang yang daya ingatnya buruk. Selama jeda 2 atau 3 kali, Bao Ziming masih menjawab pertanyaan itu dengan sempurna. Yu Hua puas dengan jawabannya. Dia mengangguk sedikit dan menanyakan pertanyaan berikutnya. Bao Ziming pun memberikan jawaban yang relatif lengkap. Semakin jauh untuk menjawab pertanyaan ke-6, tingkat kesulitannya semakin tinggi. Ketika sampai pada pertanyaan ke-8, Bao Ziming mulai merasa lebih dari yang bisa dia lakukan, tapi tidak cukup. Rematik, ia tergagap dan memutar otak untuk mengingat kembali ilmu tajwid yang relevan. Zheng Xiong mengerutkan kening dan berkata, jika kamu tidak dapat menjawab pertanyaan ke-8, kamu dapat memilih untuk menyerah dan menjawab pertanyaan berikutnya. Aku. Bao Ziming ragu-ragu sejenak. Dia tidak dapat mengingat pengetahuan tentang rematik. Akhirnya, dia harus mengertakkan gigi dan berkata, saya menyerah. Yah, Zheng Xiong tidak menunjukkan warna keterkejutannya, dengan santai menanyakan pertanyaan berikutnya, gejala, komplikasi, cara mengobati dan mencegah perlemakan hati. Begitu masalahnya disebutkan, Bao Ziming menjadi sedikit bingung. Ia langsung mengingat kembali pengetahuan tentang perlemakan hati di otaknya, namun ia hanya dapat mengingat sedikit saja pengetahuan tersebut. Wajahnya berubah dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia belum pernah mempelajari pengetahuan medis tentang perlemakan hati sebelumnya.